Episode 78. Benih Sang CEO Arogan. Mari kita tetap waspada, karena cuaca akhir-akhir ini sangatlah kurang bagus. Oke, kita gas ke ceritanya. Rainer langsung menjauhkan dirinya dari Agatha. Ia menatap lurus ke depan. Ekspresinya yang tadi hangat sekarang berubah datar dan dingin. Katakan, apa yang ingin kamu tanyakan tentang wanita? Ujar Rainer dingin dan tanpa menolehkan kepalanya menatap sang istri. Jujur demi apapun Rainer muak ketika membahas tentang mantan istrinya itu, apalagi menyebut namanya. Agatha melirik menatap suaminya yang terlihat begitu dingin seperti tak ingin tersentuh. Agatha menelan ludahnya susah payah. Ingin menarik kembali ucapannya tapi dia sudah terlanjur mengatakannya. Apa Mas Rai? Pernah membawa Mbak Mariska kemari? Tanya Agatha dengan ragu-ragu. Pertanyaan macam apa ini? Rainer dan Mariska adalah sepasang mantan suami istri, dan sudah pasti suaminya itu pernah mengenalkan Mariska seperti ia mengenalkan dirinya tadi. Sudah, jawab Rainer datar, ia bahkan tak menoleh menatapnya. Apa Mas Rai? Masih mencintai Mbak Mariska? Agatha kembali bertanya dengan hati-hati. Sontak Rainer menoleh menatap tajam sang istri. Jika aku masih mencintai wanita itu aku tak mungkin menikahimu Agatha, mungkin aku hanya akan mengambil alih hak asuh Arsen darimu. Dan ingat baik-baik Agatha, jangan pernah mematik api dalam rumah tangga kita jika kau tak bisa memadamkannya. Ucap Rainer tegas dan penuh penekanan. Setelah itu Rainer beranjak dari duduknya berjalan keluar dari ruang aula meninggalkan istrinya itu sendirian. Ia menghindari Agatha karena tak ingin emosinya terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan konyol yang istrinya itu lontarkan. Di dalam sana, Agatha diam mematung menatap kepergian Rainer. Ia merutuki kebodohannya itu. Astaga! Ada apa denganku ini? Kenapa aku menanyakan hal yang jelas-jelas aku sudah tahu jawabannya? Tapi aku hanya penasaran dengan kesungguhan hati Mas Rai, apa aku salah bertanya seperti itu? Agatha bermonolog sendiri. Bergegas Agatha berdiri dari duduknya dan melangkah menyusul Rainer. Pasti lelaki itu pergi ke ruang kerjanya. Agatha segera berjalan cepat menuju ruang CEO. Tok tok tok. Masuk. Ceklek. Agatha mengulas senyum tipis, ternyata tebakannya benar Rainer berada di ruang kerjanya dan tengah duduk kursi kebesarannya. Lelaki itu sedang membuka laptopnya, jangan lupakan kacamata bening yang bertengger di hidung mancungnya menambah wibawa dan karisma lelaki itu. Mas. Agatha memanggilnya, tapi Rainer hanya diam tak menyahut, ia tetap fokus pada laptop di hadapannya. Agatha menutup pintu ruangan itu lalu berjalan mendekati Rainer dan duduk berseberangan dengan lelaki itu. Mas Rai marah. Ujar Agatha. Rainer masih diam tak menanggapi ucapan Agatha. Maafin aku Mas, aku gak bermaks, Rainer mendongak sambil melepas kacamata beningnya itu. Seharusnya kamu bisa berpikir dua kali sebelum menanyakan hal seperti itu, Agatha, ucap Rainer memotong ucapan istrinya. Aku hanya penasaran dengan kesungguhan hati kamu Mas, sahut Agatha. Apa semua yang aku berikan kurang, sampai kamu menanyakan kesungguhan hatiku? Apa perlu aku lenyapkan nyawaku sendiri demi membuktikannya? Tukas Rainer tenang dan penuh penekanan. Agatha menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat. Bukan begitu maksud aku Mas, aku Rainer menarik pistol yang ia simpan di balik jasnya lalu ia menyodorkan pistol itu pada Agatha. Tembak dan bunuh aku dengan pistol ini, aku rela mati di tanganmu, agar kamu bisa percaya dengan kesungguhan hatiku, ucap Rainer dengan tegas, matanya menatap tajam manik coklat istrinya yang mulai berkaca-kaca. Agatha langsung beranjak dari duduknya mendekati Rainer lalu duduk di pangkuan suaminya. Tangannya langsung merangkul leher kokoh lelaki itu.
Air matanya seketika luruh membasahi pipi mulusnya. Gak Mas, maafin aku. Aku udah ragukan kesungguhan hati Mas. Maafin aku Mas. Agatha menangis sesegukan memeluk suaminya. Rainer menyunggingkan senyum tipis melihat istrinya itu terlihat begitu menyesali perbuatannya. Apa Mas harus menindakmu seperti ini? Biar sayang menyesal. Rainer berbisik di telinga Agatha dengan lembut. Mendengar itu seketika Agatha mendongak menatap Rainer sesegukan, air matanya masih mengalir membasahi pipi mulusnya. Dan jangan lupakan hidungnya yang mancung sudah memerah, justru terlihat lucu di mata Rainer. Lah sampai tak bisa menahan ledakan tawanya. Rainer tertawa keras melihat lucunya sang istri saat menangis seperti ini. Mas gak lucu. Seru Agatha lalu ia memukul-mukul dada bidang suaminya. Rainer menghentikan tawanya, kemudian tangannya terangkat menghapus sisa air mata di wajah Agatha dengan ibu jarinya. Mas gak bilang ini lucu sayang yang sudah memulai duluan. Bukankah Mas pernah katakan, jangan mencari masalah dengan Mas. Sayang tahu bukan bagaimana watak Mas. Agatha mengangguk-anggukkan kepalanya. Mas sudah pernah katakan bukan sama sayang alasan Mas berpisah dengan dia, karena dulu dia taunya Mas mandul. Jadi jangan lagi membahas yang sudah menjadi masa lalu. Baik itu masa lalu Mas ataupun masa lalu sayang, bagi Mas yang harus dibahas sekarang adalah masa depan rumah tangga kita. Kita bahas juga masa depan anak-anak. Rainer menjeda ucapannya. Tangannya turun mengusap lembut perut istrinya, sayang juga sedang hamil, fokus dengan kehamilan sayang dan jangan pikirkan hal-hal yang tidak penting, sayang paham. Agatha kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Maaf Mas. Is okay gak apa-apa, Rainer mengecup puncak kepala Agatha. Kemudian ia melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Sudah jam pulang kerja, mau pulang sekarang. Rainer menawari, nanti saja Mas, sahut Agatha. Gak mau mampir ke klinik si kaum rupa-rupa. Ujar Rainer. Mas namanya Niki bukan kaum rupa-rupa. Ucap Agatha memberitahu nama asli Niki. Terserah Mas mau manggil dia apa. Mas suka manggil dia kaum rupa-rupa. Tukas Rainer santai, his. Oh iya Mas. Mas ada kenalan dokter yang bisa sembuhin penyakit Niki? Tanya Agatha. Rainer menaikkan sebelah alisnya. Bukankah dia juga dokter? Kenapa harus tanya sama Mas? Ya siapa tahu Mas ada kenalan dokter spesialis kelainan gitu. Kata Agatha. Bola mata Rainer naik ke atas seolah tengah berpikir, dokter rumah sakit jiwa mau. Plak. Agatha memukul kuat lengan kekar Rainer. Sakit sayang. Ringis Rainer, padahal tidak sakit sama sekali. Kenapa Mas saranin dokter rumah sakit jiwa sih, kan aku bilangnya dokter spesialis kelainan. Ucap Agatha. Salah Mas di mana sayang? Mas kan kasih saran yang benar. Dokter spesialis kelainan hanya ada di rumah sakit jiwa. Kan penyakit yang dialami kaum rupa-rupa itu memang penyakit gak wajar dan orangnya harus direhabilitasi sayang. Episode 79. Tok tok tok. Masuk. Ceklek. Melihat pintu ruang kerja Rainer yang terbuka, Agatha lantas turun dari pangkuan sang suami, tapi pinggangnya langsung ditahan oleh lelaki itu. Mas ada yang masuk, bisik Agatha. Biarkan, sahut Rainer cuek. Tak lama setelah itu terlihat saudara kandung Rainer masuk ke dalam ruang kerjanya. Cek. Rahes berdecak saat melihat kakaknya itu tengah bermesra-mesraan dengan sang istri. Bisakah kalian lihat tempat dan situasi jika ingin bermesraan? Ketus Rahes. Kenapa? Kau iri? Ujar Rainer cuek. Rahes berjalan ke arah sofa lalu mendudukkan dirinya di sana. Tanpa diduga Agatha turun dari pangkuan Rainer dan langsung melangkah mendekati Rahes lalu duduk di samping lelaki itu. Sayang, kamu ngapain duduk dekat Rahes? Ucap Rainer kesal. Agatha menoleh menatap suaminya.
Parfumnya Rahes wangi banget, aku suka. Rainer yang mendengar itu langsung membulatkan matanya, begitupun dengan Rahes, ia menatap Agatha dengan raut wajah bingung. Segera Rainer beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati Agatha, lalu ia duduk di samping istrinya kemudian ia angkat tubuh wanita itu ke atas pangkuannya. Mas. Pekik Agatha terkejut. Duduk sini, Mas juga wangi. Ucap Rainer, tangan besar melingkar erat di pinggang Agatha. Tapi Mas Rai gak sewangi Rahes. Tukas Agatha. Rahes yang melihat perdebatan keduanya pun tak tahan untuk tidak berkomentar. Kalian berdua ini kenapa? Hanya masalah parfum saja diributkan. Omel Rahes, ia sudah seperti emak-emak saja. Mas Rai ini, udah tahu babynya pengen deket-deket sama omnya karena wangi, gitu aja gak boleh. Sungut Agatha seraya melipat kedua tangannya di depan dada. Bukan gak boleh sayang, tapi Rahes sama Mas sama-sama wangi. Bahkan parfum Mas lebih enak wanginya. Tukas Rainer tak terima. Tunggu, apa tadi kamu bilang? Baby. Om. Cicit Rahes pada Agatha. Agatha menganggukkan kepalanya. Kamu hamil. Iya, sahut Agatha cepat. Sontak Rahes melirik Rainer dengan bola mata yang membulat tak percaya. Cih, apa ini dulu yang dikatakan mandul? Cibir Rahes. Cek, diamlah. Sungut Rainer berdecak kesal jika mengingatnya. Heli, kau yang diambung. Ingatlah Arsen baru masih kecil dan kau sudah memberikannya adik. Astaga maniak sekali kau ini. Sindir Rahes. Diam kau Rahes, aku sumpahin nantinya kamu lebih maniak daripada aku, tukas Rainer menyumpahi saudaranya. Mendengar itu Rahes hanya mendengus kesal. Tumben kau kemari, ada apa? Tanya Rainer. Ah, sebentar aku hampir lupa, Rahes beranjak dari duduknya lalu melangkah keluar dari ruang kerja Rainer. Han! Teriak Rahes memanggil Han yang tengah mengobrol dengan Jerry yang sedang menggoyang-goyangkan stroller, agar Arsen yang tengah tidur di dalam stroller itu tidak terbangun. Han menoleh menatap Rahes. Ya Tuan. Mana berkas proposal itu? Ujar Rahes. Han segera berjalan menghampiri Rahes lalu menyerahkan berkas proposal itu pada tuannya. Ini Tuan. Rahes menerima berkas itu lalu membukanya sekilas untuk mengecek lagi isi dari proposal itu. Kau tunggulah di bawah. Titah Rahes, setelah itu ia berbalik badan dan kembali masuk ke ruang kerja Rainer. Rahes kembali berdecak kesal saat melihat lagi pemandangan tak senonoh itu, adegan dewasa yang dilakukan oleh kakak laki-lakinya dengan istrinya. Saling melum, bisbir. Ia pun memutar bola matanya jengah. Entahlah, apa yang dirasakan Rahes saat ini. Dia rasa saat melihat adegan itu hatinya datar dan tak bereaksi apa-apa. Padahal wanita yang kini menjadi kakak iparnya adalah wanita yang pernah singgah di dalam hatinya. Rahes berdehem, membuat Agatha dan Rainer seketika melepaskan ciuman bisbir mereka. Agatha menjadi salah tingkah sedangkan Rainer bersikap biasa saja seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan mengusap sudut bisbir istrinya yang terkena saliva-nya. Aku akan keluar saja. Ucap Agatha gugup, biar Mas antar. Kata Rainer. Gak perlu Mas di sini saja. Sepertinya ada hal penting yang akan kalian bicarakan. Aku akan meminta Jerry mengantarku ke bawah. Ujar Agatha. Tapi sayang kan mual saat berdekatan dengan Jerry. Tukas Rainer khawatir. Nanti aku bisa minta Jerry jaga jarak Mas. Sahut Agatha. Rainer menghela nafas kasar, setelah itu ia beranjak dari duduknya dan keluar untuk memanggil Jerry. Ya Tuan. Anda memanggil saya? Tanya Jerry sambil mendorong stroller Arsen dan berjalan mendekati Rainer. Kau jaga dan awasi istriku, aku masih ada urusan dengan Rahes. Perintahnya tegas. Tapi bukankah Nyonya akan mual-mual jika berdekatan dengan saya Tuan? Ujar Jerry.
Ya kamu harus jaga jarak minimal radius 200 meter dari istriku. Ucap Rainer. Jerry menganggukkan kepalanya paham. Baik Tuan. Setelah itu Rainer berbalik badan dan kembali masuk ke ruangannya. Sayang, aku sudah meminta Jerry untuk mengantarmu ke bawah. Mas janji akan selesaikan urusan dengan Rahes dan segera menyusulmu, Ucap Rainer lembut. Agatha berdehem seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hati-hati. Rainer membantu Agatha berdiri dari duduknya, setelah itu ia mengecup sekilas puncak kepala Agatha lalu mengantarkannya sampai di depan pintu ruang kerjanya. Hoek. Huk. Agatha kembali merasa mual saat Jerry berjalan mendekatinya dan akan menyerahkan arsen pada mominya. Jerry, sudah kuperingatkan. Jaga jarak. Sentak Rainer pada sang asisten. Maaf Tuan, saya hanya ingin menyerahkan arsen pada Nyonya, ucap Jerry membela diri. Setelah itu ia mendorong stoler arsen di hadapan Agatha, lalu ia melangkah menjauh. Mas. Pusing, rengek Agatha manja. Mas kan sudah bilang, tunggu Mas di dalam saja. Kalau sayang di bawah justru bikin Mas kepikiran. Omel Rainer Brook. Baru saja Rainer ingin membuka suara lagi, Agatha sudah ambruk tak sadarkan diri. Beruntung ia dengan sigap menopang tubuh Agatha, secepatnya Rainer membopong istrinya kembali masuk ke ruang kerjanya. Bawa arsen masuk Jer. Teriak Rainer pada Jerry. Baik Tuan, Jerry langsung mendorong stoler arsen dan membawanya masuk ke ruang kerja dedinya. Ada apa ini? Tanya Rahes saat melihat Agatha dalam gendongan Rainer. Pingsan? Cepat hubungi Niki, titah Rainer pada saudaranya. Rahes mengerutkan keningnya bingung. Siapa Niki? Tanya Rahes. Si kaum rupa-rupa, sahut Rainer berteriak seraya membaringkan Agatha di ranjang tempat ia beristirahat saat di kantor. Aku tak memiliki nomor teleponnya. Tukas Rahes. Cek. Tak berguna. Rainer mengumpati saudaranya. Sialan. Kau mengumpatiku karena aku tak memiliki nomor si kaum rupa-rupa itu. Coba kau tanya istrimu itu, dia punya atau tidak. Sungut Rahes terima. Kemudian Rainer berbalik dan melangkah mendekati Rahes, tangannya menyambar kertas yang ada di atas meja kerjanya. Lalu ia gulung kertas itu, kemudian ia pukulkan pada belakang kepala Rahes. Bangsat, kenapa kau memukulku? Maki Rahes seraya mengusap-usap belakang kepalanya yang dipukul oleh Rainer. Kau kan bisa panggil dokter lain selain dokter kaum rupa-rupa itu. Sentak Rainer tak habis pikir dengan saudaranya itu yang tiba-tiba menjadi dungu. Maaf Tuan saya menyela. Ucap Jerry. Daripada Tuan Rainer dan Tuan Rahes berdebat karena tak memiliki nomor telepon kaum rupa-rupa itu, lebih baik saya yang akan mencarinya lewat akun sosial media Instagram-nya, siapa tahu dia mencantumkan nomornya di bio-nya. Kata Jerry. Episode 80. Cepat cari nomornya Jer. Titah Rainer. Sedang saya carikan Tuan, di sini banyak sekali akun Instagram yang bernama Niki, nama panjang kaum rupa-rupa itu siapa Tuan? Tanya Jerry pada Rainer seraya tangannya terus menggulir layar ponselnya. Buk. Rainer memukul belakang kepala Jerry dengan kertas yang ia bawa tadi. Kau pikir aku pekerja sensus? Kenapa menanyakan nama panjang kaum rupa-rupa itu padaku? Sentak Rainer geram. Maaf Tuan, saya pikir Anda mengetahuinya. Karena Nyonya juga berteman baik dengan dia. Kata Jerry sambil mengusap-usap belakang kepalanya. Bisakah kalian berhenti berdebat? Agatha butuh penanganan cepat. Kau suaminya kenapa tak kunjung bertindak? Ucap Rahes menengahi Rainer dan asistennya. Cek. Rainer berdecak, setelah itu ia berbalik badan dan kembali mendekati Agatha. Ia angkat tubuh istrinya itu lalu menggendongnya ala bridal style. Kemudian ia membawanya keluar dari ruang kerjanya. Rahes aku titip arsen, Jerry cepat siapkan mobil kita ke rumah sakit sekarang.
Perintah Rainer tegas. Setelah itu ia melenggang keluar dan diikuti Jerry di belakangnya. Rahes yang mendengar itu sontak membulatkan matanya, ia kesal bukan main dengan tingkah saudaranya itu. Dipikir pekerjaannya hanya mengurusi keponakannya saja. Dia juga seorang CEO, padat sekali jadwalnya bertemu dengan klien bisnisnya. Hah! Rahes menghela nafas kasar, setelah itu ia merogoh ponselnya dari dalam saku celana, kemudian ia mendial nomor seseorang. Han, kemari. Titahnya, setelah mengatakan itu Rahes langsung mematikan sambungan teleponnya secara sepihak, bahkan Han belum sempat menyahutnya. Lalu Rahes masukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya. Matanya melirik ke arah Stoller, di mana Arsen diletakkan di dalam sana. Bayi itu tampak anteng dan tak terganggu dengan keributan yang baru saja terjadi. Seulas senyuman tipis terbit dari wajah tampannya. Kemudian ia menekuk sebelah kakinya dan berlutut di depan Stoller. Tangan besarnya terangkat mengusap pipi halus Arsen dengan lembut. Apa bisa aku memiliki anak setampan dan selucu kamu, Boy? Ucap Rahes bergumam sendiri. Boy, tumbuhlah jadi lelaki yang kuat dan tangguh. Jangan khawatirkan apapun, Dedi dan Paman akan selalu menjadi garda terdepan untuk melindungi, imbuhnya. Tak berselang lama, pintu ruang kerja Rainer terdengar diketuk dari luar. Tok tok tok. Masuk. Ceklek. Tuan Anda memanggil saya. Tanya asisten Han. Bawa Stoller Arsen ke bawah dan masukkan ke mobil. Perintah Rahes seraya mengangkat Arsen dari dalam stroller itu lalu menggendongnya dengan nyaman agar tak membangunkan keponakannya tersebut. Baik Tuan. Sahut Han. Kemudian ia menarik Stoller itu lalu membawanya keluar. Rahes dengan lihai menggendong dan menimang Arsen, semua yang lelaki itu lakukan tak luput dari tatapan Han. Tuan, sepertinya Anda sudah cocok menjadi ayah. Seloroh Han, saat keduanya sudah berada di dalam lift. Rahes tersenyum simpul mendengarnya, sebenarnya aku juga menginginkannya Han, tapi ada banyak hal yang aku takutkan. Apalagi aku seorang pimpinan mafia, aku tidak ingin profesiku ini menjadi sumber kesengsaraan untuk istri dan anak-anakku nantinya. Saya paham Tuan, tapi tak ada salahnya Anda mencoba belajar dari Tuan Rainer bagaimana dia mengambil sikap dari profesinya ini. Saya tahu jika semuanya tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Tapi saya yakin ada hal baik yang sedang Tuan Rainer rancang untuk kebahagiaan keluarga kecilnya. Saya berdoa kelak nantinya Anda akan merasakan hal itu Tuan, memiliki keluarga kecil yang amat Anda sayangi dan cintai, ucap Han dengan tulus. Rahes tersenyum tipis mendengarnya, ia lantas berjalan keluar saat pintu lift itu terbuka dan Han segera mengikutinya dari belakang. Kala itu bertepatan dengan jam pulang kerja, maka tak heran jika banyak pasang mata dari karyawan-karyawan Rainer yang menatapnya. Tuan Rahes. Sapa kepala staf direksi seraya menundukkan kepalanya memberi hormat. Sahut Rahes berdehem tanpa menolehkan kepalanya menatap kepala staf direksi itu. Rumah sakit. Rainer dengan setia menemani sang istri yang terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang rumah sakit. Dokter juga tengah menanganinya. Tuan, maaf. Apa istri Anda tengah hamil? Tanya dokter itu. Ya, sahut Rainer. Apa Anda sudah tahu berapa usia kandungannya? Tanya dokter itu lagi. Belum, kami baru mengetahuinya tadi, jawab Rainer tanpa mengalihkan pandangannya dari Agatha. Tolong hubungi Dr. Obgin yang tengah berjaga, minta ke ruang rawat VVIP lantai 3, pinta dokter itu pada asisten perawatnya. Baik dok. Setelah itu asisten perawat tadi segera melangkahkan kakinya keluar dari ruang rawat Agatha untuk memanggil Dr. Obgin. Tak berselang lama asisten perawat tersebut kembali bersama dengan Dr. Obgin yang dia bawa. Jelita, ada apa kau memanggilku? Ujar Dr. Obgin itu. Dokter yang dipanggil Jelita pun lantas mendongak menatap kedatangan dokter tersebut, begitupun dengan Rainer yang sangat mengenali suaranya.
Aku ada pasien hamil, dan belum tahu berapa usia kandungannya. Coba kau periksa. Pinta dokter jelita. Dokter Obgyn itu menghela nafas panjang, kemudian melangkah lebih dekat pada ranjang pasien seraya memasangkan stetoskop pada telinganya. Kau, pria rupa-rupa, cepat periksa istriku. Titah Rainer. Dokter itu melirik menatap lelaki yang duduk di samping pasien, sontak ia terkejut saat melihat siapa yang memanggilnya itu. Dokter itu adalah Dokter Niki. Tuan Rainer, pekik Dokter Niki. Kemudian ia mengalihkan pandangannya menatap pasien yang terbaring di atas ranjang. Agatha, cicitnya. Astaga, apa yang terjadi dengan Agatha? Kenapa dia tidak sadarkan diri seperti ini? Cerocos Niki. Dengan cepat ia segera memeriksa kondisi Agatha. Aku tidak tahu, tiba-tiba istriku pingsan. Jawab Rainer. Kau pasti menggarap ladangnya kan? Sudah kuingatkan tadi jika usia kandungan Agatha masih trimester pertama dan sangat rentan keguguran. Sekarang lihat ulahmu, dia kecapean. Ucap Niki menuduh Rainer. Cek. Aku bahkan belum membuka ladangnya, mulutmu enak sekali menuduhku seperti itu. Aku sangat hati-hati menjaga kandungan istriku, sungut Rainer tak terima. Kenapa dia sampai kecapean seperti ini? Ujar Niki seraya melepaskan stetoskop dari telinganya. Kau ini dokter, periksa saja bagaimana kondisi istriku. Jangan banyak bertanya. Sentak Rainer dengan kesal. Cih. Niki berdecih. Rani, bisa tolong ambilkan alat USG di ruang praktikku. Pinta Niki pada asisten perawat dokter jelita. Baik dok, sebentar. Niki, aku juga pamit undur diri. Sebentar lagi aku ada pasien operasi, ucap dokter jelita berpamitan. Pergilah, sahut Niki seraya tersenyum simpul. Setelah itu dokter jelita berbalik badan dan melangkah keluar dari ruang rawat Agatha, bertepatan dengan asisten perawatnya yang kembali datang sambil mendorong alat USG milik dokter Niki. Ini dok. Ujar asisten perawat itu seraya mendorong alat itu di samping ranjang pasien. Terima kasih, ucap Niki. Sama-sama dok.